Shalom. Masih gerak ya? Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita hadir di tempat ini lagi dengan rasa syukur ya. Kita bisa berjumpa dengan saudara seiman kita. Sebelum masuk dalam baktian, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan rasa syukur kami panjatkan kepadamu. Untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, serta menikmati segala kebaikan-Mu lewat firman-Mu. Ajari Tuhan untuk kami mengerti atas segala jalan kehidupan kami. Dan kami boleh belajar lebih lagi tentang apa yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kesehatan, segala sesuatu yang kami terima Tuhan. Itulah kami menganggap bahwa itulah kebaikan-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Satu angkat pujian, Engkau Bapakku yang baik. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Dekat dengan-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, kami minta semua Bapak berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kebaikan Tuhan begitu besar buat kita. Dekatlah kepada Tuhan. Setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku makin nyata ku rasakan. Kaulah
yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur kepadamu, segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan. Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya. Merasakan kebaikan-Mu Tuhan setiap waktu, setiap hari Tuhan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami selalu memandang Engkau Bapakku yang baik, yang selalu memberkati kami sampai saat ini. Biarlah kami memuji dan datang kepadamu Tuhan, bait-Mu yang suci untuk merasakan kebaikan-Mu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, beri kemuliaan pada Tuhan. Kita datang ke bait Tuhan untuk memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Pujikan dengan sungguh-sungguh bahwasannya kasih setia Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bila berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, sorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sama kata, bersyukurlah kepada Tuhan. Angkat suaramu, Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya
kasih setianya, bahwasannya itu selama, bahwasannya itu selamanya, bahwasannya itu selamanya, kasih setianya. Haleluya. Sama-sama katakan, bersyukurlah, beri kemuliaan pada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap tetes air mata, Tuhan tahu bahasa itu. Bahwa dalam kehidupan kita, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau Bapakku yang salib. Haleluya Tuhan, Engkau baik dan Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah ramah seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati dan yang kelabu, mengatur terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang, pimpinan kami serahkan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas segala kebajikan, kemurahan Tuhan yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan pada kami sekalian umat-Mu di tengah masa-masa pandemi ini. Mari Tuhan, ajari kami untuk sadar dan makin membawa diri kami mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebab dekat Allah, disitulah perlindungan kami. Urapi kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ya, kita akan langsung baca di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Tapi kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Dalam terjemahan yang lain, The Message katakan, kalau ada orang yang terluka, biarlah dia berdoa. Tapi kalau ada orang yang merasa hebat, biarlah dia bernyanyi.
New King James Version di situ mengatakan, apakah ada di antara kamu yang menderita, biarlah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, biarlah dia menyanyikan mazmur, bukan cuma bernyanyi, saudaraku ya. Jadi dua sisi, ada sisi menderita, ada sisi bergembira, ceria, sukacita, merasakan kehebatan. Memang saudara, dunia ini selalu dua sisi, baik, buruk, gelap, terang, hitam, dan putih. Sebenarnya Allah kita menciptakan dunia ini bukan dua sisi. Yang diciptakan Allah selalu, setelah penciptaan Allah selalu katakan baik adanya. Di tengah-tengah Taman Eden itu ada pohon pengetahuan baik dan buruk, yang untuknya Allah memberikan larangan agar Adam ataupun Hawa, manusia ciptaannya itu, tidak mengkonsumsinya, karena itu bukan untuk dikonsumsi. Tapi apa yang terjadi, saudaraku ya, di Kejadian 3 ayat yang kelima, di situ dikatakan Adam dan Hawa ini termakan hasutan setan, sehingga terjadilah buah pengetahuan baik dan buruk ini dikonsumsi atau dimakan oleh Adam maupun Hawa. Itu yang mengakibatkan di dunia ini selalu ada dua sisi, baik dan buruk, pagi dan petang, terus gelap dan terang. Bukan hanya itu, dampak daripada hasutan iblis yang dinikmati, diterima oleh Adam Hawa ini membawa pada adanya standar kebenaran yang ganda. Standar kebenaran Allah adalah standar kebenaran yang sebenarnya. Tapi ada standar kebenaran kedua, yaitu standar kebenaran iblis. Jadi kita mesti berhati-hati. Kebenaran Allah itu mutlak, kebenaran manusia itu selalu berubah-ubah. Mari kita lanjut, saudara ya. Jadi di sini dikatakan ada penderitaan. Jadi dalam ayat 13 kitab Yakobus 5 yang kita baca tadi, ada orang menderita, tapi di sisi yang lain ada orang yang senang. Alkitab memberikan petunjuk bagaimana kita bersikap, baik di saat kita mengalami penderitaan maupun di saat kita mengalami kegembiraan, sehingga kita tidak keluar dari jalur Allah. Penderitaan apa sih? Hari-hari ini, saudaraku, banyak orang menderita, tapi tidak sedikit juga orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kita lihat penderitaan yang bagaimana sih? Itu di Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6 dan ayat yang ke-13. Itu kita bisa lihat ya, nanti Anda baca. Jadi ayat yang kelima itu mengatakan manusia itu hidupnya foya-foya, melampiaskan hawa nafsunya. Bukan nggak boleh seneng-seneng, hidup yang memang harus seneng. Tuhan katakan bersukacitalah kamu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau ini berfoya-foya, bersenang-senang untuk melampiaskan hawa nafsu. Ya, sangat egois, sementara yang lain sangat menderita. Mereka tidak mempedulikan sesama. Ayat yang keempat, ayat yang keempat, di situ dikatakan juga ya, ada teriakan orang-orang yang gajinya tidak dibayarkan.
Ini menggambarkan berlakunya hukum rimba di dunia ini. Yang kuat tidak mempedulikan yang lemah, bahkan suka mengambil haknya orang lain. Ketidakadilan terjadi di ayat yang ke-6. Dan bukan hanya itu, saudaraku ya, dibunuh orang yang tidak berdaya, yang tidak bisa melawan, bahkan bukan cuma dihakimi, bukan cuma dihukum, tapi bahkan dibunuh. Ayat 2 di situ katakan, kekayaan sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan gegat. Ayat 3, emas dan perakmu adalah berkarat, sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudaraku, orang senang kaya, senang, memang semua berjuang untuk dapat berkat. Tapi ingat, berkat di dunia ini ada waktunya, tidak ada nilainya lagi. Ini ada masa-masa sulit, saudaraku. Orang berpikir kalau dia bertumpuk, bergelimang harta, dia akan senang. Tapi ada masa di mana biar hartanya setumpuk, tidak bisa tenang menikmatinya. Ya. Dan ayat yang ke-13, di situ mengatakan tentang ya adanya kebohongan di tengah dunia ini. Saya bahkan 2 Timotius 3 katakan memang akan ada masa-masa yang sangat sukar, di mana kecenderungan orang itu cuma ego, membenarkan diri sendiri, dan tidak peduli orang lain, tidak bisa menghormati orang yang lebih tua, hidupnya serampangan dan sembrono. Ini masa-masa sulit. Bukan kesulitan ini bukan hanya itu, saudara, tapi kesulitan ini bertumpuk di dunia ini. Lebih-lebih sekarang ini di masa pandemik ini, Anda bisa melihat bagaimana orang harus PPKM. Toko banyak yang tutup, mall dikasih peraturan tutup. Bukan mall saja, warung, depot, rumah makan nggak bisa dine in, orang nggak bisa bersenang-senang, sekalipun duitnya banyak nggak bisa senang-senang. Masa-masa ini dimana karena keadaan, maka akibat daripada pandemik ini, kekhawatiran melanda, nyawa manusia seperti tidak ada artinya apa-apa. Yakobus 5 ayat 7 dan 8 diibaratkan kita seperti petani yang sudah bekerja keras menantikan hasilnya. Dan ayat 8 ya, ayat 8 kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Seperti petani, Anda sudah bekerja melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Anda sedang menanti hasilnya, yaitu kedatangan Sang Mesias untuk memberikan, menepati semua janji-janjinya, mengangkat kita, memberikan surga yang mulia, kehidupan yang kekal. Menjelang hari itu adalah masa-masa yang sangat sukar, ya, masa-masa yang sangat sukar. Seperti petani, kalau masih baru taruh bibit, ya belum perlu terlalu saudara berjaga karena tidak banyak pengganggunya. Tapi ketika gandum, ketika padi sudah menguning dan sudah mendekati waktu untuk tuai, menerima hasil petani ini, petani harus bekerja ekstra. Mengapa dia harus menjaga? Karena burung-burung, karena hama itu akan dengan mudah dan sangat menginginkan untuk mensabotase hasil daripada kerja keras petani itu.
Itu sebabnya kalau Anda lihat di sawah, orang lihat orang-orangan sawah, saudaraku ya, orang-orangan sawah. Ya, kalau tradisional dulu ya, pakai kincir juga digerakkan oleh angin, sehingga kalau ada burung mau datang seperti ada orang yang busak, yang gesuh gitu, saudaraku ya. Tapi kalau belakangan kemajuan teknologi pakai listrik, digerak-gerakkan, sudah di listrik semua. Ya, kalau di sawah berjaga-jaganya petani bisa diwakilkan dengan peralatan seperti orang-orang sawah pakai elektronik, ya. Tahu kalau orang punya apa itu sarang walet, sarang burung, dia bisa pakai CD dengan suara dan pakai bahan kimia dengan bau-bauan untuk menjaga supaya tikus itu tidak mengambil sarang walet yang sudah akan dipanen itu. Ya, kalau kita, saudara, anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menggantikan jaga-jaga kita dengan peralatan elektronik. Iblis punya 1001 macam cara untuk membuat gagal panen. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita harapkan. Iblis Adam Hawa memakai tipu muslihat. Iblis pada Dimas memakai kesenangan dunia. Dan ada banyak cara yang lain. Hari-hari ini juga kekecewaan. Iblis bisa memakai kekecewaan seorang istri hamba Tuhan, seorang Yahudi. Sekarang karena dia kecewa kepada suaminya amat sangat, maka dia sekarang jadi ketua dari New Age Movement yang memberikan banyak arahan kebenaran, mencomot Alkitab, ayat-ayat Alkitab, tapi diinterpretasikan dengan pola berpikirnya. Dia mengajar banyak orang menjadi salah. Bukan hanya itu, kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan jadi jatuh. Bahkan seorang penulis buku yang ada di Amerika yang sekali angkat bukunya sampai puluhan juta, saudaraku, itu dapat fee berapa? Karena kekecewaannya, hari-hari ini dia juga meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran. Dan di tahun yang lalu dia memberkati pasangan-pasangan sejenis LGBT itu puluhan ribu pasang. Hati-hati, saudaraku ya, hati-hati. Iblis punya cara, banyak cara membawa anak-anak Tuhan jadi murtad. Dan 1 Tesalonika 2 ayat 3 di situ mengingatkan supaya jangan kita memberikan diri kita untuk disesatkan dengan cara apapun juga. Bagaimana kita bisa punya pegangan untuk tidak disesatkan? Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang pertama, dia itu menuliskan menjelang hari Tuhan pasti akan terjadi penyesatan, sehingga banyak orang akan jadi murtad. Itu sebabnya, saudaraku ya, biarlah kita juga mau belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk berhati-hati di masa sulit ini. Biarlah kita ini punya persekutuan yang benar, hidup dalam persekutuan, mengikuti keteladanan Ayub. Yakobus 5 ayat 9 katakan keteladanan Ayub. Teladani nabi-nabi yang terdahulu, teladani Ayub yang begitu dia bertahan di tengah cobaan-cobaan yang dialaminya, sampai pada akhirnya dia mendapatkan upah 2 kali lipat. Maksudnya gimana? Di Ayub 23 ayat 10 sampai 12, saudaraku. Ayub itu berkata, kalau engkau menguji aku, maka aku kedapatan seperti emas murni. Artinya dia mempertahankan kemurnian hatinya.
Hati-hati saudara, motivasi kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, itu juga akan mengalami pengujian. Ayo, Pasal 23 ayat 10-12 itu juga katakan dia menjaga kakinya, artinya langkah-langkah hidupnya untuk mengikuti jejak Tuhan. Dan dia selalu menuruti jalan-jalan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia tidak melanggar perintah Tuhan. Menjaga hidup, menjaga langkah untuk tidak menyimpang. Ya, itu di Yosua 1 ayat 7 dan 8 tuliskan. Ya, kita untuk bisa kita ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita harus belajar merenungkan, membaca, merenungkan, memikirkan, menyimpan dalam hati. Mazmur 1 ayat 1-3, firman Tuhan, firman kebenaran itu. Saudaraku, penderitaan boleh memuncak, tapi kalau kita ini berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, justru kalau dunia ini, saya kemarin dulu Belitung gempa, ada gempa, saya dengar di Florida saat ini sedang diberikan peringatan, ada angin siklon yang keras. Pemerintah menyediakan tempat-tempat perlindungan. Di mana-mana semakin banyak bencana, semakin banyak petaka, maka kita yang berpegang kepada firman Tuhan, kita akan tahu benar bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Dan karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat, maka kita juga akan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, ayat 13 tadi Yakobus 5 mengatakan, ketika ada penderitaan, ketika ada kesukaran, ketika ada tekanan, ketika menghadapi kesesakan, ia akan berdoa. Berdoa itu yang kayak apa, saudaraku? Di sini kalau kita mau belajar dari pengertian doa yang diwujudkan dalam Yakobus 5:13 ini, ya, orang banyak berdoa, bangun tidur berdoa, terima kasih Tuhan buat perlindungan, mau makan berdoa. Tapi doa yang dimaksud di sini adalah doa yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 4 yang ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di terjemahan yang lain menuliskan, saudaraku ya, terjemahan ND, sebab itu marilah kita menghadap tahta rahmat penuh pengharapan untuk memperoleh kasihan, rahmat, serta menemukan pertolongan selama masih ada waktu. Dari The Message, jadi marilah kita berjalan ke arahnya, mendapatkan apa yang sudah disiapkannya untuk diberikan bagi kita, dan mengambil belas kasihan untuk menerima bantuan. King James menuliskan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kemurahan Allah, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat bantuan pada waktunya. Pada intinya, saudaraku, dari beberapa terjemahan itu saya ngambil ada beberapa poin penting, ada 5 poin penting. Poin yang pertama, kalau terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta Allah. Dan terjemahan yang lain kalau kita gabungkan, di situ menuliskan, mari kita berjalan ke arahnya. Berjalan ke arahnya adalah merupakan sebuah usaha, sebuah perjuangan dengan fokus untuk mencapai tahta kemurahan Allah. Saudaraku, untuk menerima anugerah, kita ini harus serius, ya, berjalan ke arah Dia. Artinya menjalankan kehidupan ini ke arah Dia,
Lalu yang kedua, menghadap dengan hati yang terbuka, dengan keberanian, artinya hati ini loh aku Tuhan, tidak menyimpan dosa, tidak menyimpan kesalahan, ya. Berjalan ke arah Dia, ada fokus, ada tujuan, ya. Lalu menghadap dengan hati yang terbuka artinya mengizinkan Tuhan untuk memeriksa kehidupan ini, tidak menyimpan dosa ataupun salah, ada pertobatan. Yang ketiga, berjalan lalu menghadap dengan hati yang terbuka, menemukan kasih karunia-Nya, lalu menerima anugerah-Nya, dan mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Ada 5 langkah, saudaraku, berjalan ke arah Dia. Tujuan hidup kita harus jelas, fokus, bukan membelakangi, bukan ngatret, bukan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi arah kita berdoa itu harus, saudaraku, ya, bukan cuma ngomong minta sesuatu selesai, tapi berdoa yang dimaksud di sini adalah suatu wujud usaha untuk mencari hadirat-Nya. Kemudian dengan hati yang terbuka, membuang semua kejahatan, tidak menyimpan dosa, untuk menghadap hadirat Tuhan, berjalan, berusaha menghadap hadirat Tuhan sampai menemukan kasih karunia-Nya dan menerima anugerah-Nya, kemudian mendapatkan pertolongannya. Lihat ya, jadi saya ulang, berjalan ke arah Dia, berdoa yang fokus tertuju kepada Tuhan, lalu ya, dengan hati yang terbuka, tidak menyimpan dosa ataupun kesalahan, dengan pertobatan yang penuh sampai menemukan hadirat-Nya dan menerima anugerah-Nya. Setelah bertemu, masuk dalam hadirat-Nya, menerima anugerah-Nya dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. 5 langkah bagaimana Anda berdoa. Ya. Iman itu memang tidak statis, saudaraku, ya. Iman itu dinamis. Iman itu bukan kata mati, kata benda, tapi iman itu sebuah wujud kata kerja. Kalau iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan iman itu salah satunya lewat berdoa. Berdoa yang benar adalah mencari hadirat Tuhan, berusaha mencari hadirat Tuhan sampai menemukannya, kemudian menerima kasih karunia-Nya dan mendapatkan pertolongannya yang luar biasa. Berjalan maju, doa itu kita terus, tidak gentar, saudaraku, cari Tuhan, bukan ada penghalang. Daniel berdoa, tapi ayat dalam Daniel 9 di situ katakan, sudah sekian lamanya engkau berdoa dan Tuhan sudah mengutus Mikael untuk menjawab, tapi di tengah-tengah itu ada penghadangan. Kalau doa kita, saudaraku, kita tidak getol, berjalan maju terus sampai menemukan, lalu menerima dan mendapatkan, maka akan disabotase. Ini gambaran daripada sebuah doa peperangan. Minta dengan sangat, rebut sampai mendapat. Amin. Saudaraku, doa peperangan, minta dengan sangat, terus minta terus, dan ada usaha untuk menghalau semua pensabotase. Kita merebut karena Allah memang sudah menyediakannya. Ayat tadi yang kita baca sudah siap diberikan kepada kita. Pisan penyabot itu banyak. Itu sebabnya kita perlu berjuang merebut supaya goal kita itu
sampai. Jangan berhenti berdoa kalau goal kita belum sampai. Benar, saudaraku ya. Jadi kalau Anda menderita, kalau Anda sedang dalam kesesatan, jangan doanya unyu-unyu selesai. Doa titik mandek. Saudaraku, doa kita harus tadi Ibrani 4 ayatnya ke-16. Kita harus berjuang sampai masuk dalam hadirat Tuhan, menghampiri tahta kemurahan Tuhan, sampai menemukan, lalu menerima anugerah kasih-Nya. Yakub ketika di tepi sungai Yakub, waduh, dia berjuang, dia ketakutan, dia menderita. Itu sebabnya dia berjuang. Dia tidak akan melepas kalau belum terberkati. Ya, sampai kita dapat pertolongan. Allah itu sumber pertolongan. Janjinya ya dan amin. Kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, doa orang benar dinaikkan dengan sungguh besar kuasa. Jangan pernah berhenti berdoa. Minta sampai dapat jawaban. Goal kita bukan hanya penderitaan yang kita alami sekarang. Kalau Anda sedang mengalami ujian, cobaan, Anda sedang mengalami proses yang memang harus berjuang, berdoa sampai proses itu kita selesaikan dengan berkemenangan. Tapi lebih daripada itu, ada doa yang tidak pernah berhenti. Doa peperangan yang tidak boleh dihentikan adalah doa peperangan iman sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Lebih-lebih lagi hari-hari ini, ya, sudah menjelang hari Tuhan, sudah sangat dekat. Biarlah kita mau tahu, kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau Yakobus 5 ayat 7 dan 8 tadi mengatakan petani, seperti petani kita yang menantikan hasil. Kita harus bertekun, bersabar, menguatkan hati. Tidak bisa diwakilkan dengan orang-orangan sawah, saudaraku. Kalau petani bisa, tapi kalau iman, perjuangan iman kita, jaga-jaga kita, tidak bisa diwakilkan dengan teknologi elektronik, tidak bisa diwakilkan dengan uang, titip persembahan. Bukan, saudaraku. Tapi kita sendiri, secara pribadi, kita harus berjaga-jaga. Kita harus benar-benar berjaga-jaga, ya. Lalu, kalau ada yang bergembira, kalau ada yang sedang terberkati, kalau ada yang sedang sukses hebat, dikatakan bukan hanya bernyanyi, bersuka cita, seneng-seneng, ayo re, aku dapat berkat, tak traktir. Bukan cuma itu, saudaraku. Tapi bernyanyi, dalam New King James dijelaskan, bernyanyi dalam mazmur. Bernyanyi dalam mazmur. Apa itu mazmur? Mazmur itu adalah pujian, pengucapan syukur, pengungkapan rasa hati yang sangat berterima kasih. Tentunya kepada Allah. Berbicara tentang mazmur, image kita langsung bicara soal Allah. Doa dan pengungkapan rasa syukur yang kepada Allah. Ini merupakan tradisi yang sudah berabad-abad mengakar dalam kehidupan orang Yahudi. Dan bukan cuma orang Yahudi, tapi ini juga sudah mengakar dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk dibiasakan, dibudayakan kehidupan ini selalu mengucap syukur. Kalau kita terberkati, kalau kita mengalami kasih karunia Tuhan, dan bahkan sekalipun kita sedang mengalami proses, biarlah pengucapan syukur, pengungkapan rasa syukur kepada Allah itu bisa tetap ada pada kita. Mazmur bukan doa hafalan. Mazmur bukan sekedar baca kitab Mazmur, tapi Mazmur ini merupakan ungkapan isi hati yang kita ekspresikan
sedemikian rupa, berupa puji, puja, rasa syukur, penghormatan yang kepada Sang Khalik pencipta kita. Biasanya ekspresi kita ini diungkapkan melalui kata-kata yang indah-indah. Kalau Anda pacaran, Anda bisa ngerayu pacar Anda, bisa ungkapkan kata-kata indah. Saudaraku, bagaimana dengan Tuhan? Adakah Anda bisa mengatakan kata-kata yang indah seperti Daud mengucapkan begitu indahnya kata-kata Mazmur Daud? Diekspresikan, tapi ada orang juga yang tidak pandai bicara, saudaraku ya. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa lidah, gumam kita berkumandang, puji Tuhan, syukur Tuhan, terima kasih yang terus dilantunkan, saudaraku. Biasanya akan timbul irama Mazmur. Dan bukan cuma irama saja. Irama ini menjadikan sebuah lagu. Lagu biasanya diiringi dengan musik. Dan ada yang lain juga, saudaraku, yang biasanya disertai dengan tari-tarian gerakan-gerakan. Miriam ketika bermazmur selepas dari Laut Kosong, dia menari-nari, memuji-muji Tuhan. Ini ungkapan. Seberapa ekspresi kita sangat bergantung pada kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kita menyampaikan. Kalau kita kurang intim, ya susah memang, saudaraku. Untuk masuk dalam Mazmur itu sebetulnya tidak suka, tapi sekarang menjadi suka karena nuansa hati manusia ini tidak ada di sana. Lebih sering digunakan untuk hal-hal yang lain, untuk merenungkan yang lain, untuk mendengarkan yang lain. Kalau dapat berkat, bersenang-senang yang lain. Itu sebabnya mari, seberapa rasa syukur kita, biarlah kita belajar merangkai kata-kata indah, menyampaikan rasa ucapan terima kasih kita atas pertolongannya, atas penyertaannya, atas perlindungannya. Ini sangat bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Mazmur ini bagi kita, hati kita tentu sangat tersentuh. Ketika hati kita tersentuh, urapan itu mengalir. Lewat Mazmur kita dapat tambahan urapan Allah. Lewat urapan ini kita mendapatkan peneguhan iman. Dan bahkan tidak jarang lewat Mazmur kita mendapatkan makrifat, hikmat dan marifat. Pembukaan pengertian baru akan rencana Allah. Pengertian yang baru ini akan membangkitkan pengharapan, menguatkan pengharapan kita, bahkan menumbuhkan pengharapan kita, mengembangkan pengharapan kita akan kegenapan janji-janji firman Tuhan. Lewat bermazmur kita dikuatkan, diteguhkan. Jadi tidak menerima berkat, bersenang-senang, bernyanyi-nyanyi, lalu setelah itu hati-hati seperti Miriam, saudaraku, setelah menerima berkat dia juga melakukan kesalahan. Kita berjaga terus supaya suasana mazmur, suasana ucapan syukur, suasana pengagungan, pemujian yang kepada Tuhan itu tidak beralih kepada diri sendiri, memegahkan diri, merasa hebat, tidak, tapi terus makin membawa kita merunduk karena kita tahu kita bisa ada hari ini karena kasih karunia-Nya, karena pemeliharaannya, karena berkat-berkatnya. Lewat Mazmur ini juga sebetulnya
kita sedang menghampiri tahta kemurahan Allah, tahta kemuliaan Allah, sehingga anugerahnya melalui pengurapan kuasa Roh Kudus dialirkan dengan deras, limpah, limpah, dan limpah, sehingga ketika hari dunia ini susah, hati kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak jadi ragu, kita tidak jadi bimbang. Lewat Mazmur akan mendekatkan kita lagi kepada Allah, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, makin intim lagi dengan Tuhan. Dan bahkan bukan bagi diri kita, bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Ketika mendengar kita Mazmur, pengurapan ini akan luber seperti minyak yang di kepala Harun, akan meleleh janggut dan kejuban. Seperti embun gunung Hermon itu akan mengalir. Demikian juga urapan yang mengalir lewat Mazmur kita, dia akan mengalir luber ke orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga menguatkan banyak orang, meneguhkan banyak orang, memberikan penyegaran iman kepada banyak orang juga. Saudara, 1 Petrus 1 dan ayat 3, di situ dituliskan bahwa menjelang hari Tuhan, kita ini dipelihara dengan kekuatan Allah. Supaya apa? Kita tetap kuat sampai pada akhir zaman. Sekalipun harus mengalami banyak derita, duka cita, cobaan, ujian yang memurnikan iman kita, tapi karena pengurapan itu begitu lubernya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, Tuhan baik terus, saudaraku. Dan nanti akan timbul mazmur, akan timbul irama pujian, penyembahan. Kalau Anda bisa main alat musik, mainkan alat musik. Zaman dulu Daud ketika ada di belantara mengembalakan dombanya, panas terik, Daud dengan kecapinya menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Dia mengatakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Itu sebabnya ketika ada beruang, ketika ada macan, ketika ada singa, tidak gentar hatinya, tapi dia akan terus maju dan maju sampai dia mengalahkan beruang, singa ataupun macan itu. Dan 1 Korintus 1 ayat yang ke-7, di situ katakan, dalam masa penantian ini Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya dengan banyak karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani itu akan membantu kita bertahan, bahkan eksis di tengah masa sulit. Roma 12 ayat 12. Di situ dikatakan, penutup saudara ya, biarlah kita bertekun dalam doa, bersabar dalam kesesakan atau penderitaan, lah bersukacita di dalam pengharapan. Jadi baik dalam situasi kesesakan, kita tetap berada dalam hadirat Tuhan, terus maju masuk dalam hadirat Tuhan, menemukan kasih karunia, menerima anugerahnya, sampai kita mendapatkan pertolongan yang kita butuhkan. Tuhan tahu persis, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Anda. Tapi kalau hari-hari ini Anda keberkatan, Anda bersuka cita, Anda merasa Anda sedang mengalami masa senang, jangan bersenang-senang yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Jangan juga bersenang-senang yang memberikan kesesatan, menggeret kita pada alur kesesatan. Tapi
bersenang-senang dalam bermazmur. Artinya ketika kita keberkatan, kita ingat berkat itu datangnya dari Dia, Allah yang maha baik, pemelihara, Bapa yang memberkati kita. Kita naikkan mazmur kita, syarapati karana sakana warawasaka, biar berkatnya mengalir, biar kasihnya mengalir, biar kekuatannya mengalir. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya bagimu. Kuatkan jemaatmu Tuhan, tetap berdoa, doa peperangan dan doa ucapan syukur. Berdoa dan bermazmur adalah warna, rona kehidupan kekristenan kita. Kita percaya Tuhan akan mengulurkan tangan, memberikan pemeliharaan, memberikan perlindungan, memberikan berkat-berkat, dan memberikan kemenangan buat kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.